Yorobun, annyeonghaseyo. Ya, ada yang menanyakan di video sebelumnya tentang perbedaan antara gi dan neungot. Ya, kedua-duanya fungsinya sama, yaitu merubah kata kerja dongsa menjadi kata benda, ya, myeongsa. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris, ya, kata kerja listening, ya, write menjadi writing, study menjadi study, ya, swim menjadi swimming, ya, bisa sebagai objek, bisa juga sebagai subjek. Misalnya, swimming is my hobby, ya. Berenang adalah hobi saya, ya. My hobby is swimming, ya. Jadi bisa sebagai objek, bisa sebagai subjek. Begitu juga dengan gi atau neungot, ya. Tinggal kita rubah kata kerjanya dengan menggantikan da menjadi gi atau dengan menambahkan neungot. Misal gongbu hada menjadi gongbu hagi, gongbu haneungot, ya. Suyong hada menjadi suyong hagi, suyong haneungot, ya. Irada, iragi, iraneungot. Nore hada, nore hagi, nore haneungot, ya. Jadi berfungsi merubah kata kerja menjadi kata benda. Nah, dia bisa berfungsi sebagai subjek, bisa juga sebagai objek. Misalnya kalau neungot, kalau dia berfungsi sebagai subjek, tinggal kita tambahkan kata bantu subjek, neungosi, ya, gongbu haneungosi, atau disingkat neunge, gongbu haneunge, ya, atau gongbu haneungoseun, gongbu haneungon. Kalau dia sebagai objek, tinggal ditambahkan kata bantu objek real ya. Gongbu haneungose disingkat gongbu haneunggon kalau dia berfungsi sebagai objek. Nah, perbedaannya di mana ya? Perbedaannya hanya perbedaan nuansa saja ya, tidak banyak ya. Sebenarnya interchangeable ya, bisa dipakai bolak-balik. Tapi memang ada perbedaan sedikit ya. Kalau gi lebih spesifik waktu dan lokasi, ya, spesifik waktu dan lokasi, ya. Kalau neungot lebih bersifat umum, ya, umum, fenomena umum, ya. Misalnya, bayangkan suatu situasi, ya, kita lagi jalan-jalan di taman, ya, gongwan eso, sancek haneunjung, ya. Kita memegang tangan pacar kita, ya, memegang tangan pacar, ya. Dia nggak mau pegangan tangan, ya, dia bilang, son cap higa siroyo, ya. Son cap higa siroyo. Nggak suka pegangan tangan, ya, nggak suka pegangan tangan, ya. Mungkin ya karena baru pacaran, ya, malu dilihat sama teman-temannya, dia bilang soncap kiga siro, soncap kiga siro yo, ya, nggak mau pegangan tangan. Nah, pada saat itu, ya, kita pakai soncap kiga siro yo. Nah, kalau son cap son camneun gosi disingkat camneun ge, camneun gosi disingkat camneun ge, son camneun ge siro ya. Nah, perbedaannya kalau pada saat itu dia ngomong son cap giga siro, son cap giga siro, nggak suka pegangan tangan waktu itu saja, ya. Tapi kalau son camneun ge siro yo, itu artinya memang dia tidak suka berpegangan tangan, ya. Dari dulu, ya, kebiasaannya dia memang tidak suka berpegangan tangan, ya. Mungkin karena suatu sebab, ya, suatu trauma dan sebagainya, dia bilang son camneun ge siro, nggak suka pegangan tangan, ya. Sifatnya umum, ya. Kalau son cap giga siro, ya, pada saat itu, ya,
saat itu. Nggak suka pegangan tangan, ditepis ya, nggak suka pegangan tangan. Son cap kiga, siro. Kalau son camnen ge, siro ya, itu memang karakternya ya, kebiasaannya dia memang tidak suka berpegangan tangan. Ya. Contoh lain lagi, misalnya kita memenuhi undangan, ya, memenuhi undangan. Ternyata cari rumahnya susah, ya. Tuan rumahnya bilang, we nuju saya, kenapa telat? We nuju saya, kenapa telat? Kita bilang, cip, cip, ya. Cip, cat giga, Oreo ya. Jadi cip cat giga Oreo ya. Cari rumahnya susah ya. Cip cat giga Oreo ya. Atau sebaliknya kita bilang, oh datang lebih awal ya, datang lebih cepat. Cip cat giga Suiwo ya. Cari rumahnya gampang. Nah itu pada saat itu specific location, specific time. Tapi misalnya kita bilang cip camnen ge Oreo ya. Cari rumah itu susah. Ya mungkin kita cari rumah buat kontrakan, buat dibeli, atau memang kita mencari alamat ya. Kita bilang cari rumah itu susah. Jadi cip camnen ge Oreo ya. Cari rumah itu susah. Ya, jadi sifatnya umum ya. Cip camnen ge Oreo ya. Atau sebaliknya cip camnen ge Suiwo ya. Kalau spesifik tempat, misalnya di kota yang alamatnya, jalannya, nomornya acak-acakan ya, nomornya tumpang tindih ya. Misalnya Cianjur, katakanlah di Cianjur. Nah kita pakai catgi karena spesifik lokasi. Kita bilang Cianjur ya, so cip catgiga Oreo ya. Cianjur ya, so cip catgiga Oreo ya. Cari rumah di Cianjur susah, spesifik Cianjur. Atau di suatu kota yang penomoran jalannya sudah mapan ya, penomoran jalannya sudah jelas ya. Jalan-jalan RT, RW dan sebagainya nomornya sudah jelas, gampang dicari. Nah, kita bilang cip catgiga Suiwo ya. Yogiso di sini igoncoe cip catgiga Suiwo ya. Cari rumahnya gampang. Itu spesifik lokasi. Tapi kalau fenomenanya umum, cari rumah itu memang susah. Cip 찾는 거, 집 찾는 거. 찾는 게 어려워요. Ya, jadi fenomena yang umum. Cari rumah itu susah. Jadi kita bilangnya 집 찾는 게 어려워요. Ya, jadi tidak spesifik waktu dan tidak spesifik lokasi. Nah, misalnya kita bilang menunggu itu membosankan. Menunggu itu membosankan. Itu fenomena umum ya. Jadi kita bilang 기다리는 게 지루해요. 기다리는 게 지루해요. Menunggu itu membosankan ya. Jadi 기다리는 게 지루해요. Ya, resep